Oke, baik anak-anak, sudah waktunya kita masuk pelajaran fisika. Marga Mulia Jatisari. Ayo kita open kamera lagi. Silahkan Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Novi. Ya, eh, selamat siang anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Hari Sore. ini kita hari ini kita belajar lagi, ketemu lagi di mata pelajaran fisika. Semoga kalian masih semangat sampai akhir jam sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di persen. Berdoa dicukupkan. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya tentang masuk ke GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Tapi sebelum masuk ke inti dari GLBB, kita perlu eh, apa namanya, mempelajari lebih dalam gitu ya tentang besaran-besaran yang ada di GLBB. Oke, jadi hari ini kita membahas bagian dari GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Silakan dibuka catatannya ya yang minggu lalu dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita ini mempelajari tentang gerak lurus gitu ya? Semester kemarin kan kita belajar tentang gerak lurus beraturan atau yang kalian sudah ketahui itu tentang pergerakan benda yang kecepatannya tetap atau tidak berubah. Kenapa sih pada akhirnya kita harus belajar tentang gerak gitu ya? Karena di GLBB ini kita masih ngomongin gerak lurus, masih berbicara tentang gerak. Nah, kita mempelajari tentang gerak karena di kehidupan sehari-hari kan kita bergerak ya. Kita perlu memahami bagaimana benda itu bisa berpindah. Gimana sih kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya? Atau barang gitu ya, kendaraan, benda, apapun itu. Nah, kenapa sih kita akhirnya perlu gitu untuk memahami benda berpindah? Padahal kan kalau dilihat ya udah gitu, ya udah benda berpindah gitu, benda bergerak, simpel itu. Tapi kenapa sih pada akhirnya kita eh, harus perlu gitu ya, perlu untuk bisa memahami kenapa suatu benda itu berpindah? Ada yang mau coba jawab? Oke, jadi eh, dalam berpindah gitu ya. Atau kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat, misalnya janjian sama teman-teman, saya kalian janjian nih sama teman kalian buat ketemuan di salah satu tempat gitu kan. Terus kalian nyampe duluan, sedangkan teman kalian tuh belum nyampe gitu. Kan ngechat gitu kan habis itu. Kalian ngehubungin teman kalian, nanya di mana gitu. Buat tahu eh, kapan dia bisa sampai ke tujuan gitu, ke tempat yang udah kalian tentuin gitu kan untuk ketemu. Terus misalkan teman kalian ngebales gitu, oh iya ini bentar lagi sampai gitu, bentar lagi nyampe sana. Nah itu dari satu eh, apa ya, satu gambaran singkat yang mungkin kalian mengalami juga gitu ya sama teman-teman kalian kalau mau main lah atau ketemu orang lain lah gitu kan. Nah itu menggambarkan bahwa kita tuh perlu tahu gitu kan, kapan seseorang itu sampai di tujuan, kapan seseorang itu ya sampailah di tujuan dan
ketemu gitu kan sama kita. Yang artinya kita memahami atau mempelajari tentang benda berpindah, benda atau sesuatu gitu ya yang berpindah itu untuk bisa memprediksi, mengira-ngira, menentukan gitu ya, kapan menentukan untuk menentukan kalau di contoh yang tadi eh, dari misalnya teman kalian ngebales iya bentar lagi sampai gitu. Itu kan artinya si teman kalian ini bisa menentukan gitu, bisa memprediksi kapan bisa nyampe ke lokasi, kapan bisa sampai ke tempat yang janjian bareng itu gitu. Nah, itu eh apa ya? Ya salah satu kenapa kita perlu bisa memahami eh, benda yang berpindah, sesuatu yang bergerak gitu, sesuatu yang bergerak. Nah, kemudian dari teman kalian yang tadi ini, yang tadi bilang, oh iya bentar lagi sampai. Itu kan artinya dia udah menentukan bahwa, oh udah deket nih yang pertama. Yang pertama jaraknya udah deket sama lokasi tujuan. Terus yang kedua, waktu atau kita cuman butuh waktu sedikit gitu buat nunggu. Jadi nggak nunggu lebih lama lagi. Karena ada yang kadang bilang bentar lagi sampai, tapi ternyata baru berangkat gitu, masih jauh. Jadi kan kalian harus nunggu lebih lama. Tapi eh, dalam cerita yang tadi, dalam contoh yang tadi, itu eh, si temennya kalian ini itu punya dua pilihan gitu kan. Dua pilihan. Yang pertama, karena tadi di contohnya bilang bentar lagi sampai gitu di lokasi. Itu berarti yang pertama, si temen kalian ini punya pilihan untuk ngebut ya, atau ngegas, eh, mempercepat, menginjak gas. Ibu Marga Mulia kok nggak ada? Iya, ini kemana ya? Mungkin Nanti coba saya Telepon Bu. info ke ini ya, ke WA ya dia. mungkin nanti mereka bakal nyusul lagi ya. Ya, Oke, sambil nunggu yang Marga Mulia, kita coba lanjutin ya. Nah, jadi teman kalian ini tadi, di cerita yang tadi, itu punya dua pilihan. Yang pertama, ngebut atau menginjak gas. Ya, kalau naik kendaraan menginjak gas. Kalau misalkan ternyata dia jalan kaki, berarti dia lari gitu kan. Menginjak gas. eh untuk apa ini menginjak gas ini akhirnya kan? Marga Mulia hadir. Ini kan sudah masuk lagi ya. Ya, Oke. Jadi kita lagi membahas tentang nih ya teman-teman dari Marga Mulia yang tadi baru masuk lagi. Kita lagi bahas tentang kenapa kita perlu belajar tentang gerak. Jadi kita belajar tentang gerak itu untuk bisa memahami kenapa benda bergerak, kenapa benda itu bisa berpindah. Kemudian dari contoh yang eh, mungkin tadi sempat ini ya dengar tentang teman kalian yang janjian gitu di suatu tempat, ketemuan di suatu tempat. Kemudian teman kalian bilang bahwa sebentar lagi sampai, yang artinya itu bisa memprediksi atau menentukan gitu, kapan bisa sampai di lokasi. Nah, teman kalian ini yang masih di jalan, itu punya dua pilihan. Yang pertama, untuk ngebut atau nginjek gas, atau
dalam bahasa fisikanya adalah untuk mempercepat ya, mempercepat laju, mempercepat laju atau kecepatan gitu ya, percepat kelajuan gitu. Atau mempercepat pergerakan dirinya untuk berpindah. Misalnya tadi kita sebut aja si A gitu. Kita sebut si A. Dia dari titik yang pertama ternyata jalan yang ditempuhnya tuh begini. Untuk sampai ke tujuan yaitu di B. Karena karena kalian ada di B nih gitu. Teman kalian masih ada di A. Nah, kalau misalkan teman kalian ini milih untuk mempercepat laju, untuk bisa cepat sampai ke tujuan gitu ya. Jadi mempercepat laju. Kalau misalkan kalian nginjek gas gitu kan atau lari, itu kan kalian merasa oh harus buru-buru nih biar cepat sampai gitu. Nah, biar supaya cepat sampainya tadi ini adalah untuk menghemat waktu kan atau untuk mempersingkat memperpendek waktu perjalanan. Karena kan jadinya lebih cepat sampai ke tujuan nih. Dari A ke B jadi lebih cepat karena tadi kecepatannya kalian tambah gitu. Mempercepat laju. Kecepatan pergerakannya ditambah. Atau pilihan yang kedua adalah mencari jalan pintas gitu ya. Atau alternatif jalan gitu. Misalnya dari A ke B ini ternyata harus ngelewatin beberapa macet gitu kan, lampu merah lah, kemudian padat di jalan gitu kan. Terus akhirnya si teman kalian ini memutuskan lihat-lihat sekitar, ada nggak ya jalan pintas atau jalan alternatif yang bisa bikin kalian tuh nggak perlu lewat kemacetan gitu, nggak perlu lewat lampu merah. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang kedua adalah mencari jalan pintas. Nah ini cari jalan pintas kan fungsinya untuk biar kalian lebih cepat sampai ya tanpa harus ngelewatin kemacetan tadi gitu atau lampu merah tadi gitu kan atau hal kendala-kendala lainnya gitu di jalan. Nah, ini juga sama tujuannya untuk menghemat waktu gitu kan, memperpendek waktu perjalanan juga. Katakanlah dari posisi awal tadi, dari posisi awal teman kalian ngabarin gitu ya, terus ternyata jalan yang ditempuh tuh berkelok-kelok lah, macet lah. Tapi ternyata akhirnya dengan memilih mencari jalan pintas untuk memperpendek waktu perjalanan, untuk menghemat waktu dan lebih cepat sampai ke tujuan, itu kalian akhirnya eh, cari gitu ya jalan pintas katakanlah jadinya seperti ini gitu jalannya tuh. Langsung lurus aja gitu kan. Nggak perlu melewati jalan yang berbelok-belok. Nah, akhirnya dari dua pilihan ini pada akhirnya kan sampai gitu ke tujuan, sampai ke titik B. Nah, dari contoh yang tadi ini kita ada kita akhirnya tahu ada dua hal gitu ya.
tentang perjalanan si teman kalian ini secara keseluruhan gitu. Yang pertama, ternyata kita bisa menentukan gitu ya, menentukan atau memprediksi. Kita bisa menentukan atau memprediksi eh, kapan tiba di tujuan atau kapan dari titik A sampai ke titik B gitu sampai bisa lebih cepat gitu kan. Kenapa kita bisa tahu lebih cepat? Karena ada dua pilihan tadi antara mempercepat laju pergerakannya, ya, mempercepat laju pergerakan, atau yang kedua kita cari jalan pintas atau motong jalan. Nah, cari jalan pintas atau motong jalan ini bisa kita sebut juga eh, memperpendek jarak gitu ya, pendek jarak. Yang tadi ya berkelok-kelok, wah ternyata harus ngelewatin muter balik dan lain sebagainya, yang jaraknya jauh lebih jauh. Terus jadi cuman dua belokan ini, dua garis lurus ini, jadi lebih singkat gitu ya. Nah, ternyata eh, dari satu contoh utuh tadi, satu cerita utuh tadi, itu sebenarnya kita tuh sedang membicarakan tentang GLBB, tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa sih pada akhirnya dari contoh tadi itu ternyata bisa kita simpulkan kalau kita tuh lagi ngomongin tentang GLBB nih, kita lagi ngomongin tentang gerak lurus berubah beraturan. Karena dari dua pilihan tadi, yaitu tentang mempercepat laju, mempercepat laju pergerakan ya, di sini, mempercepat laju pergerakan, itu ternyata kalau kalian perhatikan gitu ya, mempercepat laju pergerakan. Coba apa yang bisa kalian ambil gitu ya dari maksud mempercepat laju pergerakan itu maksudnya apa sih gitu? Ada yang mau coba jawab nggak? Jadi Sari Marga Mulia. Mempercepat laju pergerakan ini artinya apa sih sebenarnya? Oke, mempercepat laju pergerakan itu kan artinya kecepatan, kecepatan gerak, kecepatan gerak dari eh, suatu benda gitu ya, atau dari seseorang yang tadi itu mengalami perubahan, mengalami perubahan yang tadinya si A ini santai gitu ya di jalan bawa kendaraannya santai. Kemudian jadinya ngebut nih atau menginjak gas gitu ya. Mempercepat laju gerakan yang tadinya eh, lambat, geraknya lambat menjadi cepat. Atau yang tadinya udah cepat jadi semakin cepat lagi gitu karena eh, menginjak gas tadi gitu ya, peristiwa menginjak gas atau mempercepat laju pergerakan gitu. Nah, kecepatan gerak mengalami perubahan, artinya yang tadinya lambat menjadi cepat, yang tadinya cepat jadi semakin cepat gitu. Sekarang coba kalian pikirkan gitu ya, apa sih artinya dua kalimat ini? Kecepatan gerak mengalami perubahan, kemudian ini yang tadinya geraknya lambat menjadi cepat. Coba kalian pikirkan gitu ya, ini tuh maksudnya apa sih gitu?
maksud dari kalimatnya. Kita ini lagi ngomongin apa gitu. Di pertemuan sebelumnya kita udah sempat singgung tentang yang kita bicarakan ini gitu. Adakah yang mau coba menyampaikan kita ini sedang membicarakan apa? Oke, jadi sebenarnya kecepatan gerak mengalami perubahan atau kecepatan berubah gitu ya, dari lambat menjadi cepat, cepat menjadi semakin cepat, itu kalau kalian masih ingat kita sedang membicarakan eh, sebuah besaran yang sudah kita coba bahas di pertemuan sebelumnya. Apa namanya? Percepatan. Itu ya. Jadi kecepatan mengalami perubahan yang contohnya tadi adalah dari lambat menjadi cepat itu menunjukkan eh, sebuah adanya sebuah percepatan di mana percepatan itu coba di Jatisari atau di Margamulya ada yang mau menyampaikan percepatan itu apa? Besaran percepatan itu apa? Jatisari, ada yang mau coba jawab percepatan itu apa? Percepatan Ibu. Ya, percepatan itu apa? Ada yang mau coba menyampaikan nggak? Ini percepatan, percepatan. Ya, Bu. Apa? Laju perubahan. Laju perubahan. Ada lagi nggak? Dari lambat jadi cepat. Tadinya gerak Dari lambat jadi cepat. perubahan kecepatan dalam Oke, perubahan kecepatan dalam waktu. Oke, itu bagus-bagus sekali gitu ya. Nah, bagus sekali itu jawabannya. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi kecepatan, kalau kalian masih ingat, ini merupakan sebuah besaran gitu ya. Sebuah termasuk pada besaran yang menunjukkan menunjukkan perubahan perubahan kecepatan terhadap waktu. Mungkin kalau secara definisi gitu ya, secara definisi yang ini, kalimat ini gitu ya, satu kalimat ini, besaran yang menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu, itu mungkin kalian agak bingung kali ya. Apa sih ini sebenarnya? Tapi coba kalian ingat satu cerita utuh yang tadi, bahwa mempercepat laju gitu kan, ngebut atau menginjak gas, itu untuk mempercepat laju pergerakan. Nah, tujuannya apa kita mempercepat laju pergerakan? Tadi kan kita di cerita itu inginnya segera sampai ke tujuan kan, untuk bisa cepat sampai ke tujuan yang artinya kita akan memperpendek waktu perjalanan gitu, mempersingkat waktu yang tadinya di jalan butuh setengah jam misalnya. Ternyata bisa sampai dalam waktu cuma 15 menit gitu dengan mempercepat laju pergerakan tadi. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kecepatan terhadap waktu gitu. Jadi kecepatannya meningkat, kemudian waktu yang ditempuhnya lebih singkat, lebih sebentar, atau kecepatannya diperlambat, tapi waktu yang dibutuhkannya itu ternyata lebih panjang gitu. Jadi misalnya kalian kan tadi mah kita contohnya eh, ngegas gitu ya, mempercepat laju pergerakan kendaraan gitu. Naik motor lah, naik mobil lah, naik kendaraan apapun gitu ya. Atau bahkan kalau misalkan jalan kaki, jadi kan kita bahasnya dari lambat menjadi cepat. Kalau misalkan kebalikannya,
dari cepat jadi lambat, yang tadinya udah katakanlah udah ngebut nih di jalan gitu ya, sudah menginjak gas gitu kan kendaraannya. Terus kalian pelan-pelan dilambatin dengan apa? Bisa dilepaskan gasnya, atau yang paling kelihatan itu adalah dengan menginjak rem. Jadi menginjak rem itu juga sesuatu suatu peristiwa untuk mengurangi kecepatan gitu kan, untuk memperlambat. Nah, kalau misalkan kita makin lambat gitu kan di jalan, yang tadinya lari jadi jalan kaki, itu kan butuh waktu lebih panjang untuk sampai ke tujuan. Butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa sampai dari A untuk ke B gitu. Gitu. Nah, oke. Itu tentang percepatan gitu ya, bahwa ternyata dari contoh yang pertama, dari contoh yang pertama itu kita bisa ketemu sama percepatan. Yang kedua, jarak berubah. Ini ya, melewati jalan pintas gitu ya. Tadi yang pertama itu kan peristiwa mempercepat laju. Kalau yang kedua tadi kita adalah mencari jalan pintas sekarang. Kita coba bahas tentang ini ya, yang tadi tujuannya adalah untuk eh, sama untuk memperpendek memperpendek waktu perjalanan gitu ya. Kalau misalkan di gambar yang ini ya, kita untuk membahas yang nomor dua, mencari jalan pintas. Tadi kan kita udah bahasnya tentang eh, percepatan gitu ya, bahwa ada percepatan yang berperan gitu kalau di peristiwa yang pertama. Tapi di peristiwa yang kedua, kita bisa lihat dari eh, eh, jalur ini ya, gambar ini. Jadi posisi awalnya itu ada di titik A. Di sebuah cerita yang tadi, pas teman kalian ngabarin bentar lagi sampai, itu posisinya ada di A. Terus tujuan akhirnya ada di B, lokasinya ada di B. Jalan yang harus ditempuh itu belok-belok dan lebih jauh gitu ya. Ini kan rumit gitu ya antara jalur jalur yang berbelok-belok ini dibanding sama yang garis biru, jauh lebih rumit. Terus akhirnya milih mencari jalan alternatif, yaitu jalan yang ditempuh ternyata cuman butuh beloknya nggak sebanyak jalur hitam ini, tapi cuman dua kali doang, bahkan sekali gitu ya. Cuman satu, lurus, terus belok, dua, udah sampai gitu. Nggak perlu belok-belok. Nah, itu artinya eh, kalau kita lihat gitu ya, antara jalur yang hitam sama yang biru ini, itu kita menempuh jarak yang lebih singkat yang biru ini dibandingkan yang hitam. Nah, kenapa sih kita bisa bilang bahwa jarak yang ditempuh paling singkat itu ada di garis yang biru, bukan yang hitam? Karena kan kalau kita lihat yang hitam ini kan harus belok-belok dulu, berkelok-kelok dulu, lebih panjang lagi. Seandainya kita tarik gitu ya, si apa namanya garis yang belok-belok ini kita coba tarik, itu dia akan jauh lebih panjang gitu dibanding yang biru. Karena yang biru udah tinggal lurus aja, beloknya cuma sekali gitu. Atau mungkin ada jalan yang lebih singkat lagi gitu ya.
Atau mungkin ada jalan yang lebih singkat lagi. Ternyata ada jalan yang cuman set gitu. Jadi ini jalur yang pertama, ini yang kedua, ini yang tiga. Atau jalan yang lebih lebih singkat lagi, cuman lurus aja gitu, nggak perlu kita belok-belok gitu. Itu ya. Jadi maksud dari mencari jalan pintas ini dan kenapa untuk memperpendek waktu perjalanan itu karena eh, kita namanya adalah ini ya, memperpendek jarak, memperpendek jarak. Jadi lebih kerasanya lebih dekat gitu. Kesan seperti lebih dekat, memperpendek jarak. Ada yang masih ingat jarak? Besaran yang menunjukkan sejauh apa sebuah benda gitu. Oke, kita tadi ngomongin tentang berpindah, kemudian barusan kita juga coba menyinggung gitu ya tentang memperpendek jarak. Nah, kalau kalian ingat, ada di gerak lurus itu ada besaran-besaran yang kita pakai. Di antaranya yang tadi sudah kita sebutkan, yang sudah dijelaskan gitu ya. Jarak, kemudian ada kecepatan, kemudian ada waktu, dan ada percepatan. Itu dari cerita yang kita tadi itu sebenarnya sudah menceritakan empat besaran itu gitu, empat besaran yang ada di gerak. Tapi ada lagi sebenarnya, bahwa dari tadi kita kan ngomonginnya tentang berpindah gitu ya, tentang benda yang berpindah. Tadi cerita yang tadi seseorang yang berpindah gitu kan dari titik A ke titik B. Nah, peristiwa berpindah itu tadi sebenarnya merupakan apa ya, ada satu besaran gitu. Namanya adalah perpindahan. Jadi kalau kalian ingat besaran besaran pada gerak gitu ya, pada gerak. Tadi yang sudah kita sebut itu ada kecepatan, kemudian ada waktu, kemudian ada jarak. Tapi, dan percepatan ya, tadi kita udah menyebutkan ada percepatan. Ada satu lagi, yaitu perpindahan. Nah, kalau misalkan eh, kalian ingat cerita yang tadi, atau lihat di sini gitu ya, antara perpindahan dan jarak, antara perpindahan dan jarak itu sebenarnya suka ketukar gitu ya. Sering kali tertukar karena mirip dia tuh. Jadi misalnya eh, seseorang berpindah dari A ke B, dia harus menempuh jalan yang berliku-liku dengan jarak yang lebih jauh. Itu kan sebenarnya eh, apa ya? Kalau dipikir-pikir pusing gitu ya. Apa sih jarak? Apa sih perpindahan? Bukannya sama aja. Bukannya sama aja gitu ya untuk pindah dari A ke B sama-sama harus nempuh jarak. Katakanlah kita ambil lintasan yang hitam. Sama-sama harus tempuh jarak yang segini juga gitu ya. Sama-sama harus berpindah segini juga gitu. Sejauh garis hitam ini juga gitu untuk sampai ke B. Jadi sebenarnya apa sih gitu antara jarak dan perpindahan dan kenapa dibedakan gitu. Maksudnya tuh apa gitu. Nah, kita ingat contoh yang tadi ya. Tadi kan teman kalian misalnya teman kalian yang tadi bilang bentar lagi sampai gitu. Bentar lagi udah sampai ke lokasi. Itu
Tahu dari mana coba? Kalau kalian memposisikan diri kalian gitu ya, sebagai yang ngabarin, ya nih bentar lagi nyampe, kalian tahu dari mana gitu kan? Kalian bentar lagi nyampe itu, karena nggak bisa dong kita tiba-tiba tahu, oh iya ini udah deket gitu. Nah, biasanya kita yang pertama itu kita ya kita melihat gitu ya. Jadi dalam ini ya, dalam dalam gerak, kalau dari contoh yang tadi itu ada dua hal, eh, ada dua hal untuk menentukan gitu ya. Kita ambil cerita yang tadi ya, kita kan bisa menentukan untuk bisa memprediksi kapan sampai di suatu tempat atau ya tadi contoh yang tadi untuk bisa menentukan apa ya kapan gitu ya kapan sampai di lokasi tujuan itu tadi yang pertama ada posisi. Ada posisi, jadi ada posisi itu maksudnya kita tahu ada di mana. Kita misalnya masih di rumah ternyata gitu kan. Kita bilang bentar lagi nyampe, tapi ternyata kita masih ada di rumah. Itu kan artinya kita tahu posisi kita awalnya sebelum berangkatnya ada di mana sih gitu. Jadi mengetahui posisi kita di mana, kemudian eh, dari posisi ini, dari posisi ini kita bisa melihat gitu ya jarak jarak yang harus kita tempuh atau jarak dengan tujuan. Misalnya yang tadi, misalnya ngelihat di Maps gitu ya, lihat di Google Maps atau lihat di peta. Nah itu eh, awalnya ada di A, terus kalian mau ke B. Terus kan ada ya rute-rutenya gitu, jalan yang harus dilewati yang mana gitu kan. Nah ini kita bisa tahu jaraknya berapa, seberapa jauh sih antara posisi kalian saat ini dengan tujuan, lokasi tujuan yang mau kalian datangi gitu kan. Dari situ. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita udah tahu posisi, terus kita mau sampai ke tujuan B, pergi gitu ya ke tujuan B, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lagi-lagi yang namanya bergerak. Kalau misalkan kita tidak bergerak ya kita nggak akan bisa sampai dong ke tujuan. Kita bakal diem aja terus di titik A. Kita bakal diem aja terus di rumah lah atau di tempat saat ini gitu. Tidak bergerak gitu. Kalau misalkan nggak gerak, tapi dengan bergerak kita bisa berpindah, bisa mengalami sebuah perpindahan. Nah, bergerak atau berpindah tadi ada kecepatan, ada kecepatan untuk apa ya, bisa dikatakan berpindah atau bergerak gitu. Kalau misalkan kita nggak punya kecepatan, berarti kita nggak gerak dong, berarti kita diem aja. Gitu. Tapi dengan punya kecepatan, itu menggambarkan pergerakan kita, menggambarkan
berpindah gitu kan. Gitu. Oke. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Sekarang kita coba lihat gitu ya. Dari A ke B, kita punya posisi awal, kemudian kita punya tujuan akhir. Pas kalian lihat di Maps, itu ternyata jaraknya adalah 2 kilometer gitu ya. 2 kilometer. Katakanlah 2 kilometer. Jarak antara A dan B. Jarak antara kalian dengan tujuan kalian gitu. Misalnya adalah 2 kilogram. 2 kilometer. Terus sekarang coba hmm, bayangin gitu ya. Bayangin si teman kalian yang tadi ini bergerak gitu kan, menempuh jalan yang ini untuk sampai ke titik B dengan menempuh jarak 2 kilometer tadi. Kan berarti dia berpindah gitu ya dari A ke B sejauh 2 kilometer gitu. Dia berpindah dari A ke B sejauh 2 kilometer. Nah, berpindahnya dari mana sih gitu? Berpindahnya itu dari titik awal tadi. Karena kan berangkatnya dari posisi awal ya. Kita mau ke posisi akhir, kita mau ke tujuan akhir gitu. Berpindahnya dari awal, dari A ke B gitu. Dengan eh, menempuh jarak 2 kilometer. Katakanlah Budia, jaringannya ya, kita harusnya bermasalah, Budia. sedang Suaranya mencoba bahas putus perpindahan. tadi. Halo, apakah masih putus-putus? Sudah enggak, udah bagus lagi. Udah jelas belum ya suaranya? Iya, udah Oh bagus. iya, ini mohon maaf di sini agak putus-putus tadi juga. Ya, oke kita lanjutkan. Kita coba ambil lintasan yang simpel ya. Ini kan berkelok-kelok, wah pusing gitu. Kita ambil jalan lintasan yang lurus. Katakanlah jarak dari A ke B itu adalah 2 kilometer. Kemudian berpindah. Ada orang di sini, dia berpindah, bergerak dari A ke B dengan bergerak dari A ke B, itu artinya dia menempuh jarak. Kemudian selain dia menempuh jarak 2 kilometer, artinya dia berpindah. Berpindah sejauh 2 kilometer. Kemana ini sekarang berpindahnya? Dari A ke B. Kita A ke B ya, lihat. Ini kan ke kanan ya. Kalau dari gambar sini, berarti bisa kita tuliskan bahwa si orang ini bergerak dari A ke B, berpindah sejauh 2 kilometer ke arah kanan. Karena kan arahnya kanan ya ini buat ke B ini gitu. Terus sekarang gimana kalau misalnya
Kan berarti dia udah sampai di titik B. Sekarang gimana kalau misalnya balik lagi? Balik lagi dari B ke A. Sekarang coba kalau bergerak dari jadi ini melanjutkan perjalanan ya. Yang pertama ke sini, yang kedua ke sini. Kita coba ulang lagi biar lebih jelas dan lebih bagus. Ya, ada begini, kemudian sampai ke B. Kemudian tadi yang pertama bergerak dari A ke B, bergerak dari A ke B. Yang pertama. Kemudian ini ya, tadi kita tahu bahwa pada saat bergerak dari A ke B ini, si orang ini sudah menempuh, seseorang ini itu sudah menempuh jarak sejauh berapa tadi? 2 kilometer. Sudah menempuh jarak 2 kilometer. Kemudian pada saat dia bergerak, dia itu berpindah atau mengalami pindahan ya, mengalami perpindahan, sejauh 2 kilometer. Kenapa kita tahu perpindahannya sejauh 2 kilometer? Karena yang kita lihat nih kan dari bergerak dari A ke B ya. A ke B itu jaraknya 2 kilometer. Jadi untuk apa namanya mengalami perpindahannya itu dari A ke B, dia harus bergerak sejauh 2 kilometer gitu. Nah, ke arah mana? Ke arah mana? Kalau kita lihat dari A ke B, ke arah kanan ya, ke arah kanan. Sekarang kebalikannya, dia seseorang ini melanjutkan perjalanan gitu ya. Jadi dia udah sampai di sini, udah sampai di titik B, dia balik lagi bergerak dari B ke A. Nah, sekarang di sini sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan di sini. Kata ini awal, ini akhir, habis. Ini awal, ini akhir. Bergerak dari B ke A. Nah, dia berarti dari sini ya, kayak gini. Kayak gitu. Kalau dari peristiwa yang pertama, bergerak dari A ke B, kita tahu dia menempuh jarak sejauh 2 kilometer. Terus dia mengalami perpindahan, atau dia bergerak ke arah kanan, itu sejauh 2 kilometer. Kalau misalkan dari B ke A, berarti sudah menempuh
Jaraknya berapa nih sekarang? Lanjutkan ya, melanjutkan perjalanannya gitu. Melanjutkan perjalanannya. Jadi dari start ke finish, dari awal menuju akhir, kemudian balik lagi dari akhir ke awal. Tapi dihitungnya dari awal banget ini. Jadi pertama kali banget dia bergerak. Berarti sekarang udah berapa? Coba jarak yang sudah dia tempuh. Oke, jangan dulu ke sana kalau gitu. Kalau gitu kita lihat saja dulu dari BKA-nya saja. Jangan dulu lihat dari total gitu ya. Lihat dulu dari BKA-nya. Ini kan jarak antara A dan B itu adalah 2 kilometer ya. Berarti kalau misalkan kita lihat eh, dari BKA-nya saja, jadi kita anggap ini tidak ada. Yang kita lihat itu dari sini, awal, mula-mulanya gitu ya. Pertama kali mulai bergeraknya, itu berarti karena jaraknya 2 kilometer dari A ke B atau B ke A, maka dari yang mulainya dari B, mulai bergeraknya dari B menuju A, itu akan menempuh jarak yang sama juga, 2 kilometer. Tapi perpindahannya, atau dia berpindah, mengalami perpindahannya, yaitu sejauh 2 kilometer ke arah kiri. Ini kalau kita lihatnya mulai dari B ya, bukan mulai dari A. Tapi mulai dari B menuju A. Sekarang gimana kalau misalkan bergerak dari A ke B, lalu kembali ke A. Ini gimana? Kalau bergeraknya dari A ke B, lalu kembali ke A, itu artinya yang pertama, mulainya itu dari A, kemudian dia bergerak menuju B, udah sampai B, dia balik lagi ke A. Sekarang pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuhnya? Berapakah jarak yang ditempuh dan berapakah perpindahannya? Orang ini tuh dari bergerak A ke B, balik lagi ke A, itu berpindahnya udah sejauh apa sih gitu? Adakah yang mau coba apa ya? Ada yang mau coba jawab nggak? Coba yang Jatisari, coba jawab yang ini. Berapakah jarak yang ditempuh gitu? Kalau kita lihat dari contoh yang ini. Yang Jatisari, ada yang coba jawab? Atau yang Marga Mulia mau jawab duluan? Empat kilometer bukan Bu? Apa-apa yang mana? 4 kilometer bukan. Yang mana ini jawabnya? Yang eta berapa jarak yang ditempuh?
A ke B lalu kembali ke A. Yang ini yang jarak. Ya, Ya, berapa tadi? 4 kilometer. bukan Bu. Empat- Kita jawabannya. Jawabannya, oke, kita pegang dulu. Kita pegang dulu jawabannya. Bisa ini nggak? Apa ya? Kenapa sih kamu jawabnya 4 kilometer? Siapa tadi yang jawab tuh yang jadi Sari? Kenapa jawabnya 4 kilometer? 2 tambah 2. 2 tambah 2. 2 tambah 2-nya dari mana? Kan, kan A ke B 2 kilometer. Balik lagi B ke A. Heeh, balik lagi BKA. Terus, jadi 2 kilometer ditambah 2 kilometer. Oke, kita pegang dulu jawabannya. Kita pegang dulu jawabannya 4 kilometer dengan eh apa ya? Reasoning atau alasannya adalah seperti itu. Oke, kalau kata Jatisari 4 kilometer untuk jawaban yang pertama. Marga Mulia mau coba jawab yang kedua? Berapakah perpindahan yang dialami oleh si orang ini nih? Udah pindah dari A ke B terus balik lagi gitu. Ada yang mau coba jawab nggak? Bingung? Nggak apa-apa. Oke, jadi buat yang pertama ya, berapakah jarak yang ditempuh? Itu dari Jatisari itu menjawabnya adalah 4 kilometer. Kita coba cek ya jawabannya. Kita coba cek. Nah, jadi karena kita lihat gitu ya, awal mula bergeraknya itu ada di titik A. Kemudian ke titik B menempuh jarak sejauh 2 kilometer. Kemudian, jadi jawabannya adalah 4 kilometer. Betul ya? Karena kita ini itu dari jarak A ke B dan jarak B ke A. Atau tadi secara hitungannya gitu ya, 2 kilometer ditambah 2 kilometer. Ini sama dengan 4 kilometer. Oke, betul ya tadi yang Jatisari. Siapa tadi yang jawab? Penasaran nih. Oke, Desur. oke, Desur. Terima kasih ya. Oke, sekarang yang kedua, berapakah perpindahannya? Kalau tadi kita lihat yang contoh pertama, bergerak dari A ke B, itu dia mengalami perpindahan sejauh 2 kilometer ke arah kanan. Dari sini ke sini, ke kanan, 2 kilometer. Terus kalau kita lihat dari contoh yang kedua, di mana kita mulainya, itu dari B, terus ke A, itu dia mengalami perpindahan sejauh 2 kilometer ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena kita mulainya dari B, A-nya ada di sebelah kiri kan? Berarti kita bergerak nih ke arah kiri sejauh 2 kilometer. Nah, sekarang untuk kasus yang ketiga, bergerak dari A ke B, lalu kembali ke A. Jadi pertama mulai dari A, terus kita bergerak ke B, berpindah ke B, berpindahnya ke mana berarti? Ini berpindahnya ke arah kanan sejauh 2 kilometer. Seperti yang ini ya, mengalami perpindahan sejauh 2 kilometer ke arah kanan. Karena kita mulainya ada di A. Kemudian udah sampai di B, kita kembali lagi ke A. Kita kembali lagi ke titik awal gitu. Kalau ini kan kasus yang pertama dan yang kedua itu kan dia terpisah ya, sendiri gitu. Tapi yang ketiga ini dia menggabungkan kedua cerita ini. Jadi
ketika dia kembali ke posisi awal atau ke titik start, dia itu tidak mengalami perpindahan. Kenapa? Karena balik lagi ke posisi awal gitu di A. Balik lagi ke titik awal mulainya gitu kan. Ibaratnya kayak kalau misalkan kalian main game gitu ya, terus ternyata di tengah-tengah kalah, terus kan ngulang lagi dari awal. Nah, itu kurang lebih mirip lah sama dengan perpindahan ini gitu. Jadi kita lihatnya dari awal, karena ini ceritanya dari A ke B, terus ke A ya. Dari awal dia berangkatnya ke B, ke arah kanan, 2 kilometer. Terus ngelanjutin perjalanan dari B ke A, balik lagi 2 kilometer juga, tapi arahnya beda gitu. Nah kan dia sebenarnya, kalau kita lihat dia nggak berpindah dong. Dia tidak mengalami perpindahan, karena ya tetap aja gitu akhirnya, pada akhirnya dia berhenti juga di posisi awal gitu. Jadi eh, kalau kita lihat ini ke kanan, yaitu ada titik B, 2 kilometer. Terus dari B ke A, ini 2 kilometer juga. Ini kalau kita lihat, dia punya arah yang berbeda. Dia arahnya berbeda gitu. Kita lihat ya, dari A ke B kan ke kanan, sedangkan B ke A itu ke kiri. Terus apa ya? Jaraknya tuh sama gitu, sama-sama 2 kilometer. Berarti kan kalau misalkan kita lihat perpindahannya seperti ini, 2 kilometer ke kanan dan 2 kilometer ke kiri. Atau kalau secara matematika, misalnya kita ambil ke kanan itu eh, plus gitu ya, 2 kilometer. Tapi ternyata pas BKA-nya kan arahnya beda, nggak sama dong, ya kan? Karena arahnya nggak sama atau arahnya berlawanan, jadi dikurang 2 kilometer. Karena jaraknya sejauh 2 kilometer gitu. Maka perpindahannya adalah 0 kilometer atau dia tidak mengalami perpindahan gitu karena dia kembali lagi ke tick start. Sama aja kalau misalkan kalian mau mulainya itu dari B, jadi bergerak dari B ke A, terus balik lagi gitu ke B. Nah itu bisa juga gitu. Kalian pakai coba cara ini. Berarti ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin satu tugas ya. Satu tugas silakan dikerjakan di rumah. Satu soal aja untuk eh mengetes gitu, mengetes apakah kalian sudah terbayang atau belum tentang perpindahan. Jadi misalnya kita masih pakai contoh yang tadi, latihan ya, latihan satu soal. Jika
seseorang melakukan perjalanan dari kota B menuju kota A yang berjarak berapa nih? Misalnya ini aja 20 kilometer. Lalu sesampainya di kota A, ia pergi lagi menuju kota B. Di perjalanan akhir, ia memutuskan untuk pergi lagi menuju kota A. Berapakah jarak yang ditempuh total ya? Total apakah ia mengalami perpindahan? Oke, ini ya. Ini satu latihan singkat aja buat di rumah. Sebenarnya ini mirip banget dengan contoh-contoh yang tadi. Cuman ya silahkan dibaca aja gitu ya. Jika seseorang melakukan perjalanan dari kota B menuju kota A yang berjarak 20 kilometer, kemudian sampainya di kota A, dia pergi lagi menuju kota B. Di perjalanan akhir, dia memutuskan untuk pergi lagi menuju kota A. Gitu. Berapakah total jarak yang ditempuh dan apakah ia mengalami perpindahan gitu. Ira di tempat. Ibu mau tanya. Dikumpulkannya kapan? Boleh mau tanya apa? Dikumpulkannya kapan Bu ini tugas? Dikumpulkannya Minggu depan. ini jangan minggu depan. Hari Jumat, paling telat hari Jumat. Ya Bu. Ya Bu. Hari Jumat ya, nanti minggu depan kita bahas tugasnya, bahas latihannya ya. Ya Bu. Terakhir hari Jumat. Iya, hari Jumat ya. Iya, Kalau ada yang mau ngumpulin hari ini juga boleh. Ya, Oke, jadi terima kasih ya anak-anak Marga Mulia dan Jatisari atas antusiasmenya hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa kalian coba terapkan gitu ya kalau lagi ngobrol sama teman atau lagi main atau apa gitu ya. Eh, Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu, hati-hati di jalan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sampai ketemu lagi besok anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama. Rahman, ya